Haleluya. Mazmur 37. Mazmur 37. Mana saya punya? Ayat 25. Mazmur 37 ayat 25. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Siswi pindah di sini, 2 bangku. Pindah-pindah di sini. 2 kursi ini dipenuhi. Daripada berdesak-desak di situ. Yang terlalu rapat, kosongin, maju ke depan. Yang terlalu rapat, maju ke depan. Dahulu aku muda, ulangi. Sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini kesaksian dari Daud. Seorang Kristen kalau tidak punya kesaksian, dia bukan orang Kristen. Seorang Kristen pengikut Yesus pasti mempunyai kesaksian. Persoalannya dia mau menyaksikan pertolongan Tuhan atau tidak. Dia suka menyaksikan cintanya Tuhan atau tidak. Itu persoalannya. Maka kita melihat 2 sisi dari Daud ini. Dia bilang kalau dalam bahasa Inggris, dalam salinan bahasa Inggris, dia bilang, I have been young. Saya sudah pernah menjadi muda. Saya pernah muda. Saudara pemuda sekarang nggak bisa berkata, saya pernah tua. Nggak bisa, karena belum. Tapi orang tua bisa berkata, saya pernah muda. Anak muda bisa berkata, mungkin saya bisa jadi tua. Ya, sebab saya mengubur orang yang umur 40 tahun, mengubur orang 43 tahun, mengubur orang 45 tahun, mengubur orang 49 tahun. Ya, semua murid sekolah Alkitab yang sudah jadi hamba Tuhan, umurnya masih di bawah 50 tahun, meninggal. Belum mengalami masa tua. Tetapi ini pada masa tua, Daud berkata, saya pernah muda. Dan sekarang saya telah menjadi tua. Yet I have not seen the righteous forsaken. Bukan tetapi. Ya, bahasa Indonesia cuma bisa pakai tetapi. Ya. Kita pakai bahasa Indonesia saja. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Forsaken itu artinya selain ditinggalkan, dihianati. Dihianati itu orang berjanji akan bersama kita, tapi tiba-tiba dia tinggalkan. Itu forsaken. Ya. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Lalu ayat 26, tiap hari ianya ini kecil, menaruh belas kasihan. Karena kita udah ditolong sama Tuhan, karena Daud sudah ditolong Tuhan, dia punya belas kasihan sama orang lain. Tiap hari. Dan memberi pinjaman. Karena kaya, karena diberkati Tuhan.
Dan anak cucunya menjadi berkat. Haleluya. And his descendants dalam bahasa Inggris. Dan keturunannya diberkati. Bukan menjadi berkat. Diberkati. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami datang kepadamu di akhir minggu, hari terakhir dari tahun 2013. Tuhan, berilah kepada jemaatmu kekuatan, pencerahan, sehingga mereka tidak takut menghadapi hari esok. Melainkan kami percaya firman-Mu akan memberkati kami sekalian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami berdoa. Lukas pasal 4. Dalam Lukas pasal 4. Kita membaca ayatnya yang ke-18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Perhatikan bagian terakhir. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Haleluya. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saya tertarik dengan kesaksian tadi. Dia runtut dari Januari 2013, dari awal tahun sampai akhir tahun. Dan dia melihat kebaikan Tuhan. Ada yang dia sudah capai, ada yang dia belum capai, ada yang dia sedang alami. Bisa diikuti? Ada yang sudah dicapai, ada yang belum dicapai, ada yang sedang dialami. 2, 3. Ada yang sudah dicapai, ada yang belum dicapai, dan ada yang sedang dialami. Daud berkata, aku pernah muda. Ini Mazmur pengalaman. Aku pernah muda. Sekarang aku sudah jadi tua. Pelajaran apa dari Daud? Aku tidak pernah lihat orang benar tuh anaknya minta-minta roti. Saya yakin ayat ini ya dan amin. Sebab Yesus datang untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dalam bahasa Inggris dikatakan to proclaim, untuk menyatakan the acceptable year. Tahun perkenan Tuhan. Apa tahun rahmat Tuhan ini? Menunjuk kemana? Menunjuk kepada tahun Yobel. Imamat 25 ayat 8. Dalam Imamat 25 ayat 8, ya, selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat. Yakni 7 kali 7 tahun. Berapa tahun? 49 tahun, 7 kali 7 tahun. Sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Ayat 9. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian. Kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Bunyi sangkakala itu bersaksi, saudara. Kamu harus tiup sangkakala, harus bersaksi di mana-mana, bukan cuma di gereja. Ayat 10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50.
Ini yang disebut tahun rahmat Tuhan. Tahun yang ke-50, haleluya, tahun rahmat Tuhan. Dan memaklumkan kebebasan. Apa? Di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel. Bahasa Ibraninya Yobel. Bahasa Perjanjian Baru tahun rahmat Tuhan. Bagimu. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Kepada kaumnya. Ayat 11. Ayat 11. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur. Besok kita akan dengar firman Tuhan tentang menabur. Tapi sekarang kita perhatikan dulu ini. Jangan kamu menabur. Dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pohon anggur yang tidak dirantingi, jangan kamu petik buahnya. Ayat 12. Karena tahun itu adalah tahun Yobel. Tahun rahmat Tuhan. Haruslah itu kudus bagimu, hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Jangan kamu petik. Jangan kamu ambil buahnya. Haruslah itu kudus bagimu. Yang kamu makan harus dari ladang. Gandum. Tetapi jangan kamu petik buah, apa hasil pun jangan kamu petik. Apa maksud Tuhan? Sebab tahun yang ke-50 itu tahun rahmat Tuhan. Ya. Dalam bahasa Yunani, rahmat itu dipakai kata dektos. Apa, saudara? Dektos berarti untuk mengerti dektos kita mesti lihat Imamat Fatsal 1 ayat yang ketiga. Imamat Fatsal 1 ayat ketiga. Lihat ke depan. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya apa? Tuhan berkenan akan dia. Jadi supaya Tuhan berkenan kepada saya harus membawa persembahan, dibawa ke pintu gerbang. Ini zaman Taurat, zaman dulu. Supaya Tuhan tuh senang. Umatku datang, ya, dia menurunkan rahmat. Ya, dia menurunkan rahmat. Jadi orang-orang Israel harus bawa korban. Dengar ini, jangan sampai saudara nggak ngerti. Harus bawa korban. Tetapi di zaman Yesus, Yesus yang sudah jadi korban. Yesus sudah menjadi persembahan yang kekal. Itu sebabnya, saudara, sampai dikatakan, engkau tidak usah petik buah. Untuk tahun yang ke-50, untuk tahun rahmat Tuhan, engkau tidak usah petik apa-apa. Artinya apa? Aku Tuhanmu sanggup memelihara engkau. Itu maksudnya tahun rahmat Tuhan. Ya. Sanggup memelihara engkau. Saudara senang dipelihara oleh Tuhan? Mazmur 34. Dalam Mazmur 34
Kita melihat beberapa ayat. Siapa yang sudah sampai Mazmur 34 bilang amin. Ayatnya yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Dalam bahasa Inggris, berbahagialah orang yang percaya di dalam Dia. Takutlah akan Tuhan, hei orang-orangnya yang kudus.